Baik, belajar merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh hidup. Dan pada pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentunya punya cita-cita. Waktu kita masih kecil, ditimbang oleh mama papa kita akan bertanya dengan kita, ya, cita-citamu nanti kalau besar mau jadi apa? Mereka ada yang bilang mau jadi dokter, ada yang bilang mau jadi pilot, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi menteri, jadi pak polisi, jadi tentara, ya, dan jadi presiden mungkin, ya. Aku nanti kalau besar aku pingin jadi presiden seperti Pak Jokowi, ya. Masing-masing kita tentunya mempunyai cita-cita yang sangat mulia. Apapun caranya, ya, untuk meraih cita-cita itu akan dilaksanakan. Aku ingin menjadi dokter, maka yang dipersiapkan adalah belajar dengan baik, ya, tidak membuang waktu dengan sia-sia, belajar dengan baik, dengan tekun, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, memperlengkapi dirinya untuk menuju cita-citanya, yaitu menjadi seorang dokter. Ada yang bercita-cita mau jadi tentara, mulai sekarang rajin berolahraga, membentuk tubuhnya, tidak merokok, tidak minum minuman alkohol contohnya. Apalagi cita-citanya mau jadi presiden seperti Presiden Jokowi, supaya bangsa Indonesia ini dibawa menjadi lebih maju lagi, menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah, tentunya dia akan belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, ya. Begitu juga ibu waktu kecil ingin menjadi seorang penari, maka setelah lulus SMA ingin sekolah di sekolah tinggi seni karawitan dan tari, tetapi tidak terlaksana karena tidak ada biaya pada waktu ini. Ingin jadi guru, cukup bangga untuk bisa membantu belajar anak-anak SD pada waktu itu, ya. Nah, masing-masing kita mempunyai cara, dan cara itu akan kita tempuh untuk kita bisa mewujudkan yang namanya cita-cita kita. Bahkan ada cara-cara bukan lagi yang halal, yang haram pun akan dilakukan untuk mencapai suatu cita-cita. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempunyai cita-cita, tentu kita ini menjadi orang yang besar, ya. Orang yang berdampak, orang yang berguna tentunya bagi bangsa, negara, tentunya bagi Tuhan. Nah, itulah sebabnya setiap kita, Ibu yakin, mempunyai cita-cita yang mulia. Tetapi pertanyaannya di sini adalah, ada enggak di antara kalian yang ini menjadi seorang pelayan? Ya? Ada enggak? Oh, aku enggak. Aku ingin menjadi seorang menteri nantinya, seperti Ibu Susi. Menteri yang berhasil, menteri yang benar-benar bekerja dengan baik. Aku ingin menjadi seorang guru, contohnya. Pertanyaannya, ada nggak di sini teman-teman yang ingin menjadi seorang pelayan? Tunggu dulu, ya. Jawabannya nanti dulu. Aku akan berpikir, aku akan berdoa. Ya. Sebenarnya kalau kita ingin menjadi seorang pelayan, ya, pelayan itu tidak dibutuhkan kalau kita harus sekolah tinggi-tinggi sampai S2, sampai S3. Tidak. Seorang pelayan, kalau kita mempunyai cita-cita sebagai pelayan, ya, apakah harus kita kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin supaya kita lebih piawai lagi untuk berbicara? Ya. Seorang pelayan, kalau kita mempunyai cita-cita sebagai pelayan, kita juga tidak perlu olahraga setiap pagi. Pelayan apa dulu nih? Yaitu pelayan Tuhan.
Kita tidak harus mempersiapkan diri untuk kita jago menyanyi, untuk kita jago main musik, untuk lebih pandai lagi dalam berkhotbah. Ya namanya seorang pelayan gitu loh, Bu. Ya. Kita harus mempunyai suara yang merdu. Ya. Kita harus bisa main gitar, main bass, main drum, main piano, semua alat musik bila perlu. Saya harus bisa. Kan saya ingin menjadi seorang pelayan yang besar nantinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan dibutuhkan adalah mempunyai hati. Ya. Hati yang bagaimana, Bu? Hati yang melayani tentunya. Ya. Ibu baca di dalam kitab, di dalam Injil tepatnya, Injil Matius 20 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wah, kalau begitu tunggu dulu, Bu. Kalau menjadi pelayanmu, katamu di sini siapa? Orang-orang lain. Menjadi pelayan orang lain. Kalau kita ingin menjadi besar. Siapamu di sini? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita melayani mereka? Ya dengan tindakan kita, dengan sikap hidup kita yang mereka lihat, yang mereka mempunyai berdampak bagi mereka tentunya. Ya. Dengan kata lain, hidupnya adalah hidup yang menjadi berkah. Ya. Mu di sini adalah sesama kita, mu di sini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sekitar teman-teman sekalian. Siapa di sini? Yaitu keluarga kita, teman-teman kita. Di mana kita berada saat ini, di sekolah kita, di rumah, itulah mu. Ya, kata mu. Sekali lagi Ibu ulangi. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, bukan pelayan kita loh ya. Ya, pelayan dia. Nah, murid-murid di sini mereka lagi memperebutkan dan ingin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, lebih besar daripada teman-teman yang lain. Mereka berebut, mereka bertanya, tidak sungkan-sungkan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, siapa nanti yang akan duduk di sebelahmu? Karena kalau di sebelah Tuhan tentunya mereka orang yang punya jabatan. Mereka orang yang terpercaya. Makanya Tuhan mengatakan, yaitu apa tadi dikatakan? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ibu teruskan ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita mempunyai cita-cita yang mulia, cita-cita yang besar. Termasuk ibu waktu kecil pasti mempunyai cita-cita yang besar, menjadi orang sukses. Ya. Tetapi di sini jelas dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang besar, kalau kita menjadi terkemuka, kita harus melayani sesamamu. Sesamamu ialah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, Ibu sangat percaya sekali ya, bahwa kehidupan kita tentunya ingin menjadi berkat. Bu, saya sudah melayani Tuhan, so pasti. Tetapi lebih lagi, Tuhan ingin kita melayani sesama kita, yaitu saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita. Bukan berarti melayani yang bagaimana konotasinya, tetapi hidup kita berdampak, hidup kita berguna, hidup kita memberkati orang lain. Amin teman-teman. Ibu percaya setiap kalian bisa melayani. Ya. Setiap kalian sudah melayani, mungkin saja itu bisa terjadi. Oleh karena itu mari kita tingkatkan untuk kita terus melayani sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya hidup kita berguna bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Jangan lupa layani sesamamu yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.